Berghibah, bergosip, atau berguncing adalah keseharian yang terjadi di masyarakat. Baik perempuan maupun laki-laki seringkali melakukannya di setiap kesempatan. Momen pertemuan keluarga, reuni dengan teman lama, atau sekedar berbincang dengan teman di kantor, seringkali terselip gibah di dalamnya. Puasa jadi momentum yang baik untuk menahan keinginan membicarakan keburukan orang lain. Lalu, bagaimana hukum berghibah dalam Islam? Ghibah itu sudah jelas ya disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ism. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ada 3 hal yang dilarang di sini. Satu, berprasangka, ya, berprasangka mulu ya. Kemudian yang kedua, tajassus. Ya, tajassus itu mencari-cari kejelekan orang. Dan yang ketiga ini ghibah, ngomongin orang. Meskipun ngomongin yang benar ya, kalau ngomongin yang salah namanya fitnah. Nah, ngomong yang benar namanya ghibah. Tidak perlu. Ya. Ghibah bahkan di sini disebutkan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi ghibah, kemudian tajassus tadi, mencari-cari keburukan orang, kemudian berprasangka buruk, itu sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi perumpamaannya sangat kecil. Ini menunjukkan bahwa larangan ini sangat ditekankan, nggak boleh ya bagi umat Islam. Bagaimana Jadi sekarang banyak ya sarannya kita untuk berhibah, ya kita hindari sebisa mungkin ya. Bahkan kita nge-share hal-hal yang meskipun itu benar, tapi tetapi tidak punya nilai manfaat, hentikan, jangan diteruskan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i kadiba ayyuhaddisa bikulli ma sami. Cukuplah kita dikatakan sebagai seorang pembohong apabila kita menceritakan semua yang kita dengar. Jadi tidak semua hal yang benar, apalagi menyangkut orang lain ya, yang kira-kira orang itu kalau kebenaran ini diungkap akan menyebabkan dia terpuruk, akan menyebabkan dia jatuh. Nah, tidak perlu diceritakan. Itu dikatakan Nabi tadi, bahkan hukumnya sama seperti pembohong. Biasanya jelas karena ini bahkan tadi disebutkan seperti memakan bangkai. Memakan bangkai itu aja saja haram, apalagi memakan bangkai saudaranya sendiri. Ini merupakan perumpamaan keras ya yang menunjukkan bahwa dosanya berat sekali bagi kita yang suka hibah dan tajassus tadi, mencari kejelekan orang, berprasangka buruk dan seterusnya. Ya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu mengguncing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Berghibah dalam Islam diibaratkan memakan bangkai saudaranya sendiri. Nabi menyebut dalam satu hadis bahwa jika salah seorang dari kalian memakan daging bangkai, hal itu masih lebih baik baginya daripada ia memakan daging saudaranya sendiri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ketika aku dimirajkan, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga sedang mencakar wajah dan dada mereka. Aku bertanya, 'Siapakah mereka ini, wahai Jibril?' Jibril menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan melecehkan kehormatan mereka.'" Begitu besar dosa yang ditimbulkan dari berghibah. Baik yang mengucapkan maupun yang mendengarkan akan mendapat dosa yang sama karena berghibah. Na'udzubillah min dzalik.